Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas A Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 2 akan mempresentasikan mata kuliah dari dasar epidemiologi tentang penyakit diabetes mellitus dengan anggota kelompok yaitu Gabriela Runturambi, Brevina Urtovin Tambuwun, Angel Kristi Diamati, Graciela Angelina Wenas, Intania Syarani Labase, Ninsi Jili Sumarandak, dan Anugrah Maya. Apa itu penyakit diabetes mellitus? Menurut WHO, diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Lalu, apa saja tanda atau gejala penyakit diabetes mellitus yang perlu diketahui? Diabetes seringkali muncul tanpa gejala. Namun, demikian ada beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai syarat kemungkinan diabetes. Gejala tipikal yang sering dirasakan penderita diabetes antara lain poliuria atau sering buang air kecil, polidipsia atau sering haus, dan polifagia atau banyak makan atau mudah lapar. Selain itu, sering pula muncul keluhan penglihatan kabur, koordinasi gerak anggota tubuh terganggu, kesemutan pada tangan atau kaki, timbul gatal-gatal yang seringkali sangat mengganggu, dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Pada diabetes mellitus tipe 1, gejala klasik yang umum dikeluhkan adalah poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, cepat merasa lelah, iritabilitas, dan pruritus. Pada diabetes mellitus tipe 2, gejala yang dikeluhkan umumnya hampir tidak ada. Diabetes mellitus tipe 2 seringkali muncul tanpa diketahui, dan penanganan baru dimulai beberapa tahun kemudian ketika penyakit sudah berkembang dan komplikasi sudah terjadi. Penderita diabetes mellitus tipe 2 umumnya lebih mudah terkena infeksi, sukar sembuh dari luka, daya penglihatan makin buruk, dan umumnya menderita hipertensi, hiperlipidemia, obesitas, dan juga komplikasi pada pembuluh darah dan syaraf. Apa penyebab penyakit diabetes mellitus? Seseorang bisa dikatakan menderita kencing manis karena beberapa penyebab, yaitu 1. Tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Begitu terdapat gejala seperti lemas ataupun seperti gejala yang disebutkan sebelumnya, periksakan segera diri Anda ke dokter. Kadang, kencing manis bisa ditanggulangi dengan pendeteksian dini. Kedua, nutrisi yang tidak seimbang. Pola makan seseorang yang tidak memiliki nutrisi seimbang cenderung meningkatkan gula darah. Menu makanan yang hanya didominasi oleh karbohidrat, lemak, dan makanan berkolesterol membuat darah akan penuh dengan kolesterol. Lain halnya dengan serat dan sayuran yang membuat nutrisi terserap sempurna. Yang ketiga, aktivitas fisik yang tidak seimbang. Ketika jam kerja selama 8 jam hanya didominasi oleh kegiatan duduk saja, maka otot tubuh tidak akan terlatih dengan baik. Terlebih lagi peredaran darah akan tersumbat karena darah tidak mengalir ketika kolesterol dan lemak jahat dalam darah tidak dikeluarkan melalui aktivitas fisik yang menghasilkan keringat. 4. Mengkonsumsi minuman yang disertakan pemanis buatan. Kadar glukosa berlebih dalam darah juga bisa disebabkan oleh pemanis buatan. Mengapa begitu? Karena pemanis sederhana tidak memerlukan waktu lama untuk diserap oleh tubuh, sedangkan pemanis buatan akan bertahan dalam darah dan merusak sistem kerja insulin. Yang terakhir, kelima, cemilan tidak sehat. Apa yang kita konsumsi merupakan pilihan. Jika tidak pintar dalam memilih cemilan seperti coklat atau es krim, maka glukosa dalam darah meningkat. Pilihlah dengan pintar cemilan yang menyehatkan bagi aliran darah dan tentu saja diri Anda, seperti buah, sayur, ataupun biji-bijian. Bahaya penyakit diabetes mellitus itu ada 11. Yang pertama, hiperglikemia, di mana kadar glukosa darah sangat tinggi.
yakni lebih dari 300 mg per desiliter. Keadaan hiperglikemia dapat menyebabkan gangguan penurunan kesadaran atau ketoasidosis, di mana tubuh mengalami infeksi yang berulang dan penurunan berat badan. Yang kedua, hipoglikemia, di mana kadar glukosa darah kurang dari 70 mg per desiliter. Yang ketiga, rambut rontok. Yang keempat, masalah gigi dan mulut. Yang kelima, disfungsi ereksi pada pria dan infeksi jamur vagina pada wanita. Yang keenam, kerusakan saraf. Yang ketujuh, kerusakan mata. Yang kedelapan, penyakit kardiovaskuler. Yang kesembilan, kerusakan ginjal atau nefropati diabetik. Yang kesepuluh, kaki diabetik atau diabetic foot. Yang kesebelas, ketoasidosis diabetik. Nah, melihat bahaya komplikasi penyakit diabetes mellitus yang dapat berakibat fatal, adapun program penanggulangan penyakit diabetes yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yaitu yang pertama dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Banyak orang yang mengabaikan gejala tipe 2 karena merasa badan sehat-sehat saja. Diabetes yang tidak dideteksi secara dini dapat menyebar ke organ lain dan menimbulkan penyakit komplikasi. Untuk itu, pedulilah akan kesehatan Anda. Kalau Anda ingin yakin terbebas dari penyakit diabetes mellitus, maka jalan satu-satunya yang paling efektif yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan. Tes atau screening bisa dilayani di setiap fasilitas penyedia kesehatan seperti fasilitas kesehatan, tempat praktik dokter, klinik, atau laboratorium. Kemudian yang kedua yaitu menjalani pengobatan secara intensif. Tujuan pengobatan ini jelas untuk membuat gula darah mendekati normal ataupun menjadi normal. Walaupun pengobatan dijalani secara intensif, pemilihan makanan dan aktivitas sangatlah menentukan akan normalnya gula darah. Untuk itu, jangan membeli obat bebas, karena obat diabetes hanya boleh ditebus dengan resep dokter. Obat anti-diabetes ada yang dimasukkan secara oral berupa tablet, ataupun ada dalam bentuk injeksi. Insulin yang diinjeksikan wajib untuk penderita diabetes tipe 1, sedangkan untuk tipe 2 digunakan obat oral. Kemudian yang ketiga yaitu aktif secara fisik. Nah, setelah obat, maka penderita diabetes haruslah aktif secara fisik, yang artinya segala kegiatan fisik haruslah dilakukan agar membantu kadar gula dalam darah keluar dan darah kembali memproduksi insulin. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang mempunyai aktivitas fisik mempunyai risiko terkena penyakit diabetes lebih kecil sebanyak 30-50% dibandingkan dengan individu pasif. 4. Memperbaiki kualitas makanan. Penderita diabetes ataupun Anda yang ingin bebas, haruslah mempunyai diet seiring dengan itu. Kualitas makanan sangat mendapatkan peranan penting bagi penderita diabetes. Perbanyak makanan sehat yang dianjurkan oleh para penderita diabetes. Kurangi gula, minyak, dan semua makanan berlemak lainnya. Ingatlah untuk selalu mengikutkan buah ke dalam menu Anda. Gangguan kulit serta infeksinya mengharuskan penderita diabetes untuk wajib memperhatikan makanan. 5. Dukungan masyarakat. Masyarakat bisa memberikan dukungan untuk para penderita diabetes dengan aktivitas yang berhubungan dengan fisik, seperti berjalan kaki menelusuri taman. Selain itu, masyarakat perlu ditanamkan tentang kesadaran untuk mengobati diabetes serta komplikasinya. Advokasi akan penyakit diabetes pun harus dilakukan sehingga aktivitas fisik menjadi semakin bertambah lagi peminatnya. Tempat-tempat publik pun harus turut mendukung Indonesia bebas diabetes. Penyediaan gula non-kalori harus lebih diperbanyak.